sengaja terpleset dan jatuh ke dalam rawa. Anehnya, dia tidak panik. Sebaliknya, matanya terpaku pada dua musang yang bertengger di cabang pohon di dekatnya. Saat tubuhnya semakin tenggelam ke dalam lumpur, kedua musang itu seolah mengerti bahwa dia sedang meminta pertolongan. Salah satunya mulai menggigiti batang pohon dengan panik, sementara yang lain memanjat lebih tinggi ke ujung pohon, lalu menekukan cabang ke arah pria itu. Melihat secercah harapan, pria itu segera meraih cabang tersebut. Namun, musang itu kehilangan keseimbangan dan jatuh langsung ke dalam rawa. Pria itu, yang hanya fokus menyelamatkan dirinya sendiri, tidak menyadari hewan malang itu sedang berjuang di lumpur. Dalam sekejap, musang itu hampir tertelan rawa. Musang yang lain hanya bisa melihat dengan putus asa dari atas pohon. Untungnya, pria itu segera menyadari apa yang terjadi. Dia mengulurkan tangannya ke dalam lumpur, mengaduk-aduk dengan putus asa, tetapi musang itu tidak terlihat. Musang di atas pohon kembali bersuara. Akhirnya, pria itu berhasil menarik makhluk kecil itu keluar dari rawa. Bersyukur atas keberanian musang tersebut yang telah menyelamatkannya, pria itu memutuskan untuk merawat mereka. Dia menamai mereka Koto dan Poto. Alih-alih takut atau marah, kedua musang itu justru semakin dekat dengannya. Mereka meringkuk di dalam saku bajunya, seolah-olah memang tempat mereka sejak awal. Namun, yang tidak diketahui pria itu adalah bahwa ada kekuatan misterius dalam dirinya yang perlahan mulai bangkit, dan itulah yang membuat kedua musang itu terikat begitu kuat dengannya. Waktu berlalu. Setelah berjalan cukup lama, pria itu duduk di atas batu untuk beristirahat. Tiba-tiba, seekor elang menukik dari langit. Saat dia menatap mata elang itu, tiba-tiba penglihatan aneh memenuhi pikirannya. Dia melihat para prajurit mengejar seekor hewan, mengikatnya di tiang kayu, lalu memukulinya tanpa ampun. Dalam sekejap, pria itu menyadari bahwa elang itu sedang meminta bantuannya. Didorong oleh naluri yang tak bisa dijelaskan, dia segera pergi mencari tempat yang dia lihat dalam penglihatannya. Tak lama kemudian, dia menemukan seekor macan kumbang hitam yang terikat pada sebuah tiang. Dua prajurit berdiri di dekatnya, siap menyerang lagi. Pria itu tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia mengirim Koto dan Poto untuk diam-diam menyelinap ke belakang para prajurit dan mencuri busur panah mereka. Saat para prajurit menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Pria itu langsung maju untuk menyelamatkan macan kumbang tersebut. Tanpa senjata, para prajurit mencabut pedang mereka dan menyerang. Tetapi pria itu tidak gentar. Dia melawan dengan ganas dan dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Tepat saat dia menarik napas, seorang prajurit berkuda muncul dari bayangan dengan busur panah terarah langsung ke dadanya. Sebelum prajurit itu sempat menembak, elang itu menyambar dari atas dan menjatuhkannya dari kuda. Melihat kesempatan itu, pria tersebut melempar pisau dan memotong tali yang mengikat macan kumbang. Bebas dari ikatan, macan kumbang itu mengaum penuh amarah, lalu menerkam prajurit yang jatuh dan mencabiknya dalam hitungan detik. Setelah semuanya selesai, pria itu hendak pergi, tetapi macan kumbang itu menghentikannya. Sebagai bentuk rasa terima kasih, ia memilih untuk mengikuti pria tersebut. Pria itu tersenyum dan memberinya nama Rohar. Dan begitu saja, dia mendapatkan satu lagi teman yang kuat. Anjay kelas.